Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosaldi Pratama. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai karakterisasi fotokatalis untuk fotoreduksi karbon dioksida menjadi asam format dalam fase akuatik. Kita masuk untuk pembahasan pertama, definisi dan poin penting, yaitu fotoreduksi karbon dioksida adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Karbon dioksida dapat diubah menjadi senyawa kimia yang bernilai lebih tinggi dengan memanfaatkan energi cahaya. Salah satunya yaitu asam format yang dapat berperan sebagai senyawa pembawa hidrogen. Nah, pada proses ini fotokatalis memiliki peran penting untuk mempercepat laju reaksi dan meningkatkan selektivitas. Sampel yang digunakan yaitu berupa seng titanat atau Zn2Ti3O8 yang didoping dengan aluminium yang digunakan sebagai fotokatalis. Kita bisa lihat bentuk daripada seng titanat yaitu berbentuk tetragonal seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian tujuan daripada penelitian yang dilakukan adalah untuk mengembangkan fotokatalis yang secara signifikan dapat mempercepat proses fotoreduksi CO2 menjadi asam format. Kemudian kita masuk pada analisis data yang digunakan, yaitu yang pertama analisis fasa kristal yang mengacu pada ASTM D390603, di mana sampel diradiasi dengan anoda Cu pada panjang gelombang 1,54060 angstrom. Sampel kemudian dikarakterisasi yang pertama menggunakan XRD yang dianalisis dengan bantuan software Match untuk mendapatkan nilai kristalinitas atau puncak difraktogram. Yang kedua menggunakan UV vis spektrometer untuk mendapatkan band gap dan nilai reflektansi. Yang kemudian band gap dan nilai reflektansi ini dikonversi menjadi nilai absorbansi menggunakan persamaan Kubel-Kammung. Selanjutnya hasil dan pembahasan dengan menggunakan karakterisasi XRD, kita bisa melihat hasilnya pada tabel 1 mengenai persen kristalinitas sampel fotokatalis yang diperlakukan pada suhu yang berbeda. Yang pertama pada suhu 200 derajat Celcius, nilai persen kristalinitasnya adalah 0%. Kemudian pada suhu 400 derajat Celcius, nilainya 0%. Dan pada suhu 600 derajat Celcius, nilai dari kristalinitas ini yaitu 78,2%. Di mana puncak difraktogram pada 2 theta sama dengan 25 derajat, 36,89 derajat, 37,57 derajat, 38,35 derajat, 47,69 derajat, 53,67 derajat, 54,70 derajat, 62,47 derajat, 70,05 derajat, dan 82,33 derajat. Ini memiliki banyak kesamaan dengan puncak difraktogram TiO2 anatase. Kita juga bisa lihat grafik yang dihasilkan untuk setiap suhu, yaitu pada suhu 200 derajat Celcius kita bisa lihat bahwa tidak ada puncak difraksi, sehingga sampel tersebut memiliki fase amorf. Kemudian pada suhu 400 derajat Celcius juga tidak ada puncak difraksi, sehingga fase dari sampel tersebut adalah amorf. Sedangkan pada suhu 600 derajat Celcius kita bisa lihat ada puncak difraksi. Ini mengindikasikan bahwa fase daripada sampel tersebut adalah kristalin, di mana puncak Ti dalam fase kristal, sedangkan Zn dan Al dalam fase amorf. Inilah yang menjadi bukti bahwa ada pengotor yang tidak diketahui. Kemudian hasil dan pembahasan dengan menggunakan karakterisasi UV vis, kita bisa melihat hasilnya
yaitu pada gambar 2 mengenai pengaruh suhu kalsinasi pada absorbansi fotokatalis yang dihasilkan. Kita bisa melihat hasilnya pada masing-masing suhu, yaitu pada suhu kalsinasi 200 derajat Celcius menghasilkan energi band gap sebesar 3,40 electron volt. Ini menunjukkan bahwa band gap di luar cahaya tampak. Kemudian pada suhu kalsinasi 400 derajat Celcius menghasilkan nilai energi band gap 3,21 electron volt. Ini juga menunjukkan bahwa band gap di luar cahaya tampak. Sedangkan pada suhu kalsinasi 600 derajat Celcius menghasilkan energi band gap 3,09 electron volt. Ini menunjukkan bahwa band gap dalam rentang cahaya tampak yaitu berkisar 1,6 sampai 3,1 electron volt, di mana energi band gap yang sebesar 3,09 electron volt ini kurang dari nilai energi band gap TiO2 anatase murni yang berkisar nilainya 3,2 electron volt. Artinya bahwa pada suhu ini itu membutuhkan energi cahaya yang paling rendah dibandingkan dengan sampel lainnya. Hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai profil pH larutan hasil fotoreduksi terhadap waktu. Kita bisa melihat hasilnya pada grafik yang ditunjukkan pada gambar 3 dan gambar 4. Pada gambar 3 itu menunjukkan profil pH larutan di dalam jebakan pendingin terhadap waktu. Profil pH larutan di dalam jebakan pendingin setiap sampel memiliki kecenderungan yang sama, di mana pH setiap sampel menurun sangat tajam pada 10 menit pertama, kemudian cenderung konstan pada pH sekitar 4,5. Air pendingin pada jebakan pendingin sekitar 14 derajat Celcius, di mana tidak ada uap asam format hasil fotoreduksi yang terakumulasi dan hanya menghasilkan asam karbonat jenuh yang lebih banyak daripada di dalam fotoreaktor akibat kelarutan CO2 yang meningkat pada temperatur rendah. Kemudian pada gambar 4 menunjukkan profil pH larutan di dalam labu leher 3 atau fotoreaktor terhadap waktu, di mana pH variasi 1 yaitu berupa air dan karbon dioksida, dan variasi 4 yaitu berupa air, karbon dioksida, dan fotokatalis kemudian melanin menghasilkan asam karbonat jenuh, di mana melanin tidak tersebar secara merata seperti antosianin. Pada pH variasi 2 yaitu berupa air, karbon dioksida, dan fotokatalis, dan variasi 3 yaitu berupa air, karbon dioksida, fotokatalis, dan antosianin memiliki nilai lebih besar dibandingkan variasi 1 dan 4, di mana penurunan pH ini akibat adanya pembentukan asam lain selain asam karbonat yaitu asam format, di mana penambahan photosensitizer antosianin dapat menghasilkan asam format yang lebih banyak. Selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai hasil uji produk fotoreduksi. Larutan pada labu leher 3 dan jebakan pendingin ini diambil sebanyak 100 ml, lalu dipanaskan selama 10 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Hasilnya adalah terlihat pada tabel 2, yaitu mengenai hasil uji plat perak, di mana analisis HPLC pada sampel hasil variasi 1, 2, 3, dan 4 tidak ditemukan adanya puncak asam format yang terbentuk. Nah, dengan merujuk pada hasil uji kualitatif dengan perak, hasil uji HPLC mengindikasikan bahwa konsentrasi asam format dalam larutan sangat kecil sehingga tidak terdeteksi oleh HPLC. Kemudian untuk kesimpulan pada pembahasan ini yaitu berdasarkan uji X-ray diffraction atau XRD, katalis yang dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius menghasilkan derajat kristalinitas tertinggi sebesar 78,2%. Selanjutnya, berdasarkan uji UV vis spektrometer padat, katalis yang dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius menghasilkan energi band gap terendah yaitu sebesar 3,09 electron volt. Kemudian uji perak pada fotoreaktor dan jebakan pendingin mengindikasikan terbentuknya asam format
baik ada atau tidaknya bantuan photosensitizer. Selanjutnya, berdasarkan profil pH, photosensitizer antosianin mampu meningkatkan keasaman lebih tinggi dibandingkan melanin. Sementara melanin diduga membentuk agregat pada larutan sehingga tidak dapat tersebar secara merata pada fotokatalis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan aktivitas fotokatalitik. Terakhir, berdasarkan hasil analisis HPLC, tidak ditemukan puncak asam format pada semua variasi. Diduga karena konsentrasi asam format yang terbentuk sangat sedikit. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.